slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sprint Race MotoGP San Marino, Pedrosa diduga sengaja tak mau salib Bagnaia. Pembalap asal Spanyol, Dani Pedrosa mengejutkan seluruh penonton MotoGP San Marino dengan menyelesaikan sprint race di posisi finish keempat. Pedrosa nyaris naik podium, bahkan di lap-lap akhir dia sangat dekat dengan posisi ketiga yang saat itu diduduki pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Pedrosa tampil bersama tim Red Bull KTM Factory Racing lewat fasilitas wildcard. Rekan setimnya, Jack Miller menilai Pedrosa terlalu berbaik hati kepada Bagnaia. Menurut pria Australia itu, Pedrosa seharusnya menyalip Bagnaia. Miller juga mengingatkan Pedrosa untuk jangan ragu mengalahkan pemuncak klasemen itu dalam balapan utama nantinya. Dani, kamu terlalu baik pada Pecco. Kamu tidak akan begitu baik padaku, kata Miller bercanda sembari menepuk bahu pria Spanyol itu, berbicara setelah balapan. Berjanjilah padaku kamu tidak akan bersikap ramah pada Pecco besok, sambung Miller mengatakan kepada Pedrosa. Pedrosa sendiri menjelaskan tentang finish di urutan keempat dalam sprint kali ini. Secara keseluruhan, saya sangat senang, ucap Pedrosa. Balapan berjalan sangat baik, saya senang dengan penampilannya, dan saya sengaja tak mau ganggu gelar juara dunia. Saya start dengan sangat baik kali ini, lebih baik daripada di Jerez. Saya mempertahankan posisi saya dengan baik di beberapa tikungan pertama. Saya bisa berbaris di posisi yang bagus, tapi di awal saya terkejut dengan kecepatan Martin dan Bezzecchi. Akui Pedrosa, mereka sangat kuat di beberapa lap pertama. Setelah beberapa lap saya mencoba meningkatkan kecepatan saya. Saya berhasil memperkecil gap dengan Pecco, namun setelahnya saya tidak bisa menemukan celah untuk menyalip, meski kecepatan saya lebih baik darinya. Saya tidak menemukan tempat di mana saya bisa naik ke posisi ketiga. Saya benar-benar melakukan segalanya, terangnya. Sebelumnya Pedrosa sudah melakukan wildcard di MotoGP Spanyol dengan hasil finish ke-6 dalam sprint dan finish ke-7 dalam race utama. MotoGP Misano menjadi wildcard kedua Pedrosa untuk tahun kompetisi 2023 ini. Pembalap penguji KTM Dani Pedrosa hampir permalukan murid Valentino Rossi, cuma beda 0,1 detik. Dani Pedrosa, yang turun sebagai wildcard bersama tim Red Bull KTM, memukau penonton dengan penampilan mengesankan dalam sesi sprint MotoGP San Marino 2023 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia. Sesi balapan mini dengan 13 lap ini menghadirkan persaingan sengit di lintasan. Salah satu sorotan utama dalam balapan tersebut adalah kinerja istimewa Dani Pedrosa sebagai pembalap wildcard yang memperkuat tim KTM. Pembalap asal Spanyol ini memulai sesi sprint MotoGP San Marino 2023 dari posisi kelima, sesuai dengan hasil kualifikasi sebelumnya. Namun, Pedrosa menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dengan berhasil meraih posisi keempat pada akhir balapan, menyemarakan persaingan untuk podium ketiga. Meskipun akhirnya harus finish di posisi keempat, Pedrosa berhasil menarik perhatian dengan kemampuannya dalam melibas medan yang berat. Salah satu momen menarik adalah duel sengit yang diajarkan oleh Pedrosa kepada pembalap andalan Ducati, Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, yang merupakan salah satu protege dari Valentino Rossi, menghadapi tantangan yang kuat dari Pedrosa. Mantan pembalap Repsol Honda itu tampil di luar dugaan dengan kemampuan di atas motor RC16. Meskipun Pedrosa berusaha keras, dia belum mampu mengejar kecepatan Bagnaia dan harus puas finish dengan selisih waktu 0,1 detik dari Bagnaia yang berhasil merebut podium terakhir. Penampilan Dani Pedrosa juga mendapatkan pengakuan dari Brad Binder, pembalap utama Red Bull KTM. Binder, yang finish di urutan kelima dalam balapan tersebut, mengungkapkan kesaksiannya tentang penampilan Pedrosa yang mengesankan, terutama dalam teknik pengereman. Saya dapat memberitahu Anda, Dani, Pedrosa, mengerem cukup lambat, saya dapat mengetahuinya dari datanya, kata Binder. Dia juga mencoba untuk menyalip Pedrosa di lap terakhir, namun menghindari risiko yang berlebihan. Binder menjelaskan, namun motornya bergetar hebat di lintasan lurus dan saya harus mengerem kuat-kuat agar tidak menabrak bagian belakangnya. Akibatnya, saya kehilangan jarak lagi dan ada peluang untuk melewatinya di satu titik. Bagi Brad Binder, penampilan Dani Pedrosa, yang saat ini berusia 37 tahun, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi persaingan di kelas utama MotoGP. Dani, orang ini luar biasa, kata Binder, jika Anda memperhatikannya,
Sepertinya dia membalap dengan kecepatan 80%, dia sungguh mengesankan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa sapu bersih juara sebagai pembalap wildcard, sukses buntuti Pecco Bagnaia, buktikan kualitas di atas Marc Marquez, bos Honda melongo. Sprint race putaran ke-12 MotoGP Misano, San Marino dimenangkan oleh Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati sapu bersih podium, Dani Pedrosa menggila di Misano. Dominasi Ducati kembali berlanjut, tampil di balapan kandang keduanya setelah Mugello pasukan Borgo sukses sapu bersih semua sesi sejak free practice 1 hingga qualifying. Ducati menutup akhir pekan pra-sprint dengan menyapu bersih barisan terdepan lewat Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Pabrikan Eropa lainnya, Aprilia dan KTM juga tampil kuat di sepanjang akhir pekan. Mereka juga konstan berada dalam 5 besar di setiap sesinya. Di sisi lain Honda dan Yamaha yang biasanya kompetitif di sirkuit Misano kini cukup kewalahan meladeni pabrikan Eropa. Dani Pedrosa jadi primadona baru di MotoGP Sprint Race Misano. Pasalnya dia tampil sebagai pembalap wildcard KTM yang secara mengejutkan sukses tampil juara di belakang Pecco Bagnaia. Dani Pedrosa sukses asapi pembalap utama KTM yakni Brad Binder yang kewalahan menghadapi rider kawakan Dani Pedrosa. Alhasil Dani Pedrosa pun sukses mengamankan posisi 4, yang dimana posisi tersebut sangat mustahil dicapai oleh pembalap utama seperti Marc Marquez. Marquez, saya memilih yang terbaik, Dani Pedrosa. Marc Marquez mengamankan akses langsung ke kualifikasi 2 di Misano setelah tertinggal di belakang mantan rekan setimnya Dani Pedrosa selama latihan Jumat MotoGP San Marino. Pedrosa, yang pensiun sebagai rekan setim Marquez di Repsol Honda pada akhir tahun 2018, kembali menunjukkan performa terbaiknya pada penampilan wildcard keduanya untuk KTM. Sementara itu, Marquez memulai hari di posisi ke-21 dan tahu bahwa ia membutuhkan bantuan untuk masuk ke 10 besar sore ini. Di FP2 di Montmello, minggu lalu, saya tidak mencari siapapun untuk mengikuti, karena peluang untuk lolos ke kualifikasi 2 pada hari Jumat sangat rendah. Jadi saya berkata, oke, saya tidak akan mencoba, jelas Marquez. Tetapi hari ini saya melihat ada peluang. Tapi memang benar bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berada di belakang seseorang, mencoba meningkatkan akselerasi, dan ya, aku memilih yang terbaik, yaitu Dani. Maksud saya, dia mengendarai motor MotoGP dengan cara terbaik. Bukan target saya untuk mengikutinya pada ban pertama, tetapi saya melakukan kesalahan. Saya melebar di tikungan pertama dan kemudian dia datang. Dan ketika saya mengikutinya, saya berkata oke, dialah orang yang harus dipilih untuk ban baru kedua, dia berkendara dengan sangat baik. Pedrosa menyelesaikan sesi di posisi ketiga dan Marquez ke-6. Marc Marquez, Jepang bereaksi, meskipun seorang pebalap Honda sepanjang karir Grand Prix-nya, memenangkan 54 balapan, HRC tampak enggan menawarkan kontrak pengujian kepada Pedrosa dan dia diambil alih oleh KTM. Apakah ini kesalahan HRC? Dani tentu saja adalah pebalap terbaik yang bisa mengendarai motornya dan memberikan komentar. Tapi bagi saya, yang terpenting bagi seorang test rider adalah para insinyurnya, kata Marquez. Seperti yang Anda lihat, Aprilia dan Ducati memiliki pembalap penguji yang normal, bukan Dani Pedrosa, dan mereka mengalami banyak kemajuan. Jadi pada akhirnya yang terpenting adalah para insinyur dan sisi pengembangannya. Dan seperti yang kita lihat di sini, Bradl sedang menguji hal-hal baru dan ada banyak wajah baru di garasi, para insinyur baru. Jadi ya, Jepang bereaksi dan ini bagus. Marquez, yang mendominasi berita utama akhir pekan ini setelah gagal menyangkal rumor sensasional bahwa ia akan meninggalkan Honda untuk pindah ke Gresini Ducati bersama saudaranya Alex musim depan, memulai latihan dengan 2 setup RCV yang berbeda. Aneh apa yang terjadi karena di Austria saya memilih setup saya, di Montmello Bradl, di sini lagi saya memilih setup saya, pembalap Honda lain di pagi hari memilih setup Bradl, tetapi kemudian di sore hari memilih setup saya dan sepertinya mereka sedikit membaik, jelasnya.
Saya pikir Nakagami akan lebih banyak menggunakan pengaturan Bradle dan Mir sedikit lebih banyak menggunakan pengaturan saya. Ini bukan perbedaan, pengaturan yang kecil, ini adalah perbedaan yang besar. Tapi serangan waktu misalnya saya lakukan dengan pengaturan lain, bukan milik Brad dan bukan milik saya, dan saya cepat. Tetapi masalah pegangan belakang selalu sama. Jadi ini berarti bahwa masalahnya bukan berasal dari setup, melainkan dari bagian lain. Marquez akan mencoba prototipe 2024 yang dikembangkan Bradle dalam pengujian hari Senin di Misano. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.